Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Apriani Fatmasari dengan NIM 23101162200037. Saya sendiri dari kelas A2. Di sini saya ingin memaparkan kembali tentang tataran-tataran linguistik untuk memenuhi tugas akhir saya dalam mata kuliah linguistik umum yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Cahaya Damanhuri MPD. Tentunya kita sudah mengetahui bahwa tataran-tataran linguistik itu ada 6, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan pragmatik. Di sini saya ingin menjabarkan dulu dalam permaterinya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang fonologi. Yang pertama adalah materi fonologi. Fonologi sendiri adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan tentang runtutan-runtutan bunyi. Secara etimologi juga, kata fonologi terbentuk dari kata fon, yaitu berarti bunyi, dan logi yang berarti ilmu. Menurut hierarki, fonologi dibedakan lagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang fonetik. Fonetik sendiri adalah cabang studi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut memiliki fungsi pembeda makna atau tidak. Fonetik dibagi lagi menjadi 3, yaitu artikulatoris, akustik, dan auditoris. Yang pertama ada artikulatoris. Artikulatoris sendiri adalah mengetahui bagaimana artikulasi manusia, yaitu alat ucap atau alat berbicara, mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa mereka sendiri. Yang kedua ada akustik. Akustik itu adalah cabang ilmu yang menganalisis bunyi-bunyi dengan berbagai media seperti alat elektronik dan dengan bantuan ilmu fisika tentunya. Yang ketiga ada auditoris. Auditoris adalah bunyi-bunyi yang tentunya tidak semua dapat didengar oleh para pendengar kan dengan baik. Maka cabang fonetik ini cenderung analisisnya pada ilmu neurologi. Sehingga pada cabang linguistik ini lebih banyak teori daripada ilmu sendiri. Seperti itu. Bohong. Yang bener. Ada juga 5 hal yang mempengaruhi dalam fonetik. Yaitu yang pertama adalah alat ucap, yang kedua adalah proses fonasi, yang ketiga adalah tulisan fonetik, dan keempat adalah klasifikasi bunyi, dan yang kelima adalah unsur supranatural. Sedangkan pembeda fonologi yang satunya itu yaitu fonemik. Fonemik adalah kebalikannya daripada fonetik. Fonemik sendiri adalah cabang fonologi yang mempelajari tentang bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut memiliki makna atau tidak. Harus diperhatikan ya kalau fonemik. Dalam fonemik itu terdiri dari identifikasi fonem, alofon, klasifikasi fonem, khazanah fonem, perubahan fonem, dan 6 yaitu yang terakhir adalah fonem dan grofem. Kedua, kita masuk pada materi morfologi. Morfologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari bentuk kata dan perubahan bentuk kata, serta juga makna dari munculnya perubahan-perubahan bentuk tersebut. Dalam morfologi yang kita tekankan adalah kata, bukan kalimat ya. Kata-kata itu juga sendiri terbagi menjadi sebuah morfem. Morfem itu sendiri adalah satuan bahasa terkecil yang maknanya relatif stabil dan tidak dapat dibagi-bagi. Klasifikasi morfem juga ada 5. Yang pertama adalah morfem bebas dan tidak terikat. Yang kedua adalah morfem utuh dan terbagi. Yang ketiga adalah morfem segmental dan suprasegmental. Yang keempat adalah morfem beralomorf jero. Dan yang kelima adalah morfem bermakna leksikal dan tidak leksikal. Ada juga di dalam morfologi itu proses-proses morfemisme. Yang pertama adalah afiksasi. Afiksasi sendiri adalah imbuhan. Dilihat dari melekatnya bentuk dasar afiksasi bisa dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah prefiks. Prefiks adalah afiks yang diletakkan di muka bentuk dasar.
Contohnya saja pada imbuhan me, yaitu memakan. Yang kedua adalah infix. Infix adalah afiks yang diletakkan pada tengah bentuk dasar infix, yaitu contohnya saja imbuhan e. I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng neng 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 neng. Untuk kata telunjuk. Yang ketiga adalah sufiks. Sufiks yaitu afiks yang diletakkan di akhir. Contohnya saja imbuhan an, misalnya ayunan. Yang terakhir ada konfiks. Konfiks sendiri adalah afiks yang merupakan morfem terbagi. Terbagi itu seperti ada dua afiks di satu kalimat, di satu kata. Oh my god! Contohnya saja dengan mem, dan an, yaitu mempertanggungjawabkan. Selanjutnya kita masuk kepada komposisi. Komposisi sendiri adalah kata majemuk dan idiom. Untuk rumusan-rumusan dari kata majemuk adalah A tambah B sama dengan B, AB. Maaf. Contohnya tangga berjalan. Yang rumusan idiom juga terdapat rumus A tambah B sama dengan C. Contohnya saja ringan tangan. Yang selanjutnya ada reduplikasi. Reduplikasi itu yaitu pengulangan dalam sebuah kata. Contohnya saja ada beberapa Hey, what are you doing? bagian, yaitu yang pertama adalah pengulangan jenuh, seperti contohnya meja-meja atau kursi-kursi. Terus tuh yang kedua ada pengulangan semu atau berulang, seperti dalam kata kupu-kupu atau kura-kura, yang diambil dari kata kupu dan kura. Yang ketiga adalah pengulangan perubahan bunyi, contohnya saja seperti sayur dan mayur. Yang keempat adalah pengulangan sebagian, seperti pada kata lelaki, yang awalnya terdiri dari kata laki atau laki-laki menjadi lelaki. Yang terakhir kita masuk kepada pengulangan imbuhan, yaitu contohnya saja berlari-lari. Selanjutnya kita masuk ke konversi. Konversi itu ialah derivasi zero. Derivasi zero sendiri merupakan proses pembentukan kata dari sebuah kata menjadi kata-kata lain. Yang terakhir adalah modifikasi internal. Modifikasi internal juga merupakan proses pembentukan kata dengan penambahan unsur-unsur pada kata tersebut. Masuk ke materi ketiga. Materi ketiga ada sintaksis. Apa sih sintaksis? Ada yang udah tahu? Sintaksis adalah bidang dari linguistik yang mempelajari tentang seluk-beluk aturan dalam tata bahasa. Ada 3 aturan yang harus diperhatikan dalam sintaksis. Yang pertama adalah fungsi, yang kedua adalah kategori, dan yang ketiga adalah peran. Yang pertama kita akan membahas tentang fungsi dulu ya. Fungsi itu mencakup SPO couple, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Yang kedua adalah kategori. Kategori sendiri mencakup tentang nomina, verba, adjektiva, adverbia, numeralia, preposisi, konjungsi, dan partikel. Yang ketiga, yang terakhir ada peran. Peran itu tergantung pada unsur-unsur pengisi dalam SPO couple. Contohnya saja, kakak menyayangi adik. Pada subjek kakak, kita bisa menjadikan itu subjek dan perannya itu pelaku. Serta yang menyayangi itu adalah predikat dan perannya adalah tindakan. Yang ketiga adalah subjek adik. Stop it. Objek adik, yaitu bisa dibilang sebagai korban. Meskipun kita tidak tahu mereka itu memang saling menyayangi atau tidak. Pada sintaksis, satuan sintaksis yang paling kecil dimulai dari prasa, klausa, dan kalimat. Kita akan membahas tentang prasa sendiri dulu ya. Prasa adalah gabungan kata yang mengisi satu fungsi bersifat non-predikatif. Contohnya saja terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada prasa eksosentrik. Prasa ekrosentrik adalah prasa yang tidak bisa dipisahkan.
Yang kedua adalah frasa endosentrik. Frasa endosentrik itu ialah yang jika dihilangkan satu masih bisa berdiri sendiri. Yang ketiga adalah frasa avositif, yaitu yang bisa saling menggantikan makna bahasanya gitu. Yang keempat adalah frasa koordinatif. Frasa koordinatif adalah ditandai dengan kata atau pilihan dan maupun. Materi kedua dalam sintaksis ada klausa. Klausa sendiri adalah susunan kata yang bersifat predikatif dengan adanya subjek dan predikat. Klausa juga bisa berdiri sendiri, yaitu disebut dengan klausa inti, dan klausa juga bisa bergantung dengan kalimat lain, yaitu disebut dengan klausa bawahan. Jadi klausa itu ada dua jenis ya, antara klausa inti dan klausa bawahan. Yang inti itu bisa berdiri sendiri, sedangkan yang bawahan itu bergantung dengan kalimat lain. Yang terakhir adalah kalimat. Kalimat sendiri ada dua macam, yaitu kalimat mayor dan minor. Contoh kalimat mayor adalah ibu menangis. Sedangkan kalau kalimat minor sendiri sering terdapat pada percakapan dialog. Contohnya saja, ibu sudah makan, kakak sudah. Seperti itu. Materi keempat kita masuk adalah wacana. Wacana sendiri memiliki artian berbeda-beda. Pengertian dari wacana sendiri dibedakan menjadi dua aspek, yaitu yang pertama adalah aspek struktural dan yang kedua adalah aspek fungsional. Yang struktural sendiri dilihat berdasarkan struktur dari wacana tersebut, yang dimana wacana harus lebih dari satu kalimat. Sedangkan aspek fungsional adalah berdasarkan fungsi. Fungsi wacana dapat dengan satu kalimat saja kalau dari aspek fungsional. Selanjutnya adalah jenis-jenis wacana. Jenis-jenis wacana sendiri tentunya bermacam-macam. Yang pertama adalah berdasarkan media. Wacana berdasarkan media berupa tulisan dan lisan. Yang kedua adalah peserta. Dalam wacana peserta terbagi menjadi beberapa, yaitu monolog adalah satu orang, dialog 2 orang, dan polilog lebih dari 2 orang. Serta ada juga berdasarkan tujuan. Kalau berdasarkan tujuan ini seperti yang pertama adalah wacana deskripsi, yaitu untuk menggambarkan sesuatu. Yang kedua adalah wacana narasi untuk menceritakan sesuatu. Yang ketiga adalah wacana eksposisi, yaitu untuk memaparkan sesuatu. Keempat adalah wacana argumentasi, yaitu untuk berpendapat itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir adalah wacana persuasif. Wacana persuasif itu adalah sifatnya yang mengajak. Dalam wacana juga terdapat kohesi dan koherensi. Yang pertama kita akan membahas tentang kohesi terlebih dahulu. Kohesi itu adalah penanda yang bersifat nampak dan terlihat. Contohnya saja seperti konjungsi. Dalam konjungsi itu ada referensi atau kata ganti. Ada dua macam referensi, yaitu referensi extempora, yaitu berada di luar, dan referensi endopora yang berada di dalam. Ada referensi endopora, itu ada dua ya, dibagi menjadi dua lagi, yaitu anafora dan katafora. Anafora sendiri adalah contohnya saja seperti Ibu Sarah kebunnya terbakar. Katanya bertujuan pada ibu, mengampu pada ibu. Selanjutnya katafora, pada katanya yang khas ia mulai berbicara, nya mengacu pada dirinya sendiri. Sedangkan koherensi sendiri mengacu pada makna kata. Ada materi kelima. Materi kelima sendiri adalah semantik. Semantik itu adalah bidang linguistik yang mempelajari tentang makna bahasa. Kata semantik sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu sema yang berarti bentuk nomina, sehingga artinya itu yaitu tanda atau lambang. Pada semantik kita juga akan mempelajari tentang banyaknya jenis-jenis makna. Ku menahan rasa sakit
Rasa sakit. Jenis-jenis makna. Yang pertama adalah makna leksikal. Makna leksikal adalah makna yang dimiliki pada lekson tanpa konteks apapun. Seperti dia itu tidak memikirkan konteksnya itu apa, jadi langsung pada intinya. Seperti pada lekson makan, rumah, dan minum. Yang kedua adalah makna gramatikal. Makna gramatikal adalah baru ada jika terjadinya gramatikal seperti afiksasi. Contohnya saja pada afiksasi prefiks, yaitu ber, yaitu dalam kata bermain. Yang ketiga adalah makna kontekstual. Makna kontekstual adalah makna pada sebuah leksem atau kata yang berada pada suatu konteks. Jadi ini harus berkonteks ya. Contohnya saja pada kalimat kakak jatuh dari tangga. Tangga itu masuk konteks, jadi kakak jatuh dari tangga. Langsung pada konteksnya. Yang keempat adalah makna referensial. Makna referensial sendiri adalah makna yang memiliki acuan. Contoh kata hitam. Dalam kalimat kita juga bisa menjadikannya dengan Mark memakai topi hitam. Yang kelima adalah makna non-referensi. Makna non-referensi adalah kebalikannya dari makna referensial, yaitu tidak memiliki acuan. Contoh kata dan atau karena tidak memiliki reference. Yang keenam adalah makna denotatif dan konotatif. Yang pertama adalah denotatif. Denotatif adalah makna kata yang lugas dan objektif, bersifat konkret, serta contohnya sendiri adalah adik tetap saja bermain api di pekarangan rumah. Yang kedua, ada konotatif. Konotatif adalah makna tambahan. Contohnya saja, senja memiliki sifat seperti malaikat. Malaikat dalam kalimat ini tidak mengacu pada sebuah objek, yaitu seperti sifat malaikat yang sangat lembut, murah hatinya. Yang ketujuh, ada makna konseptual dan asosiatif. Makna konseptual sendiri adalah makna yang dimiliki oleh sebuah kata terlepas dari konteks atau asosiasinya. Makna ini sama saja seperti makna leksikal, denotatif, dan referensial. Yang kedua adalah makna asosiatif. Makna asosiatif adalah makna yang dimiliki oleh sebuah kata atau kata yang berkenaan yang berhubungan dengan sesuatu di luar bahasa. Contohnya saja putih yang berartikan kesucian atau suci. Yang kedelapan adalah makna kata dan makna istilah. Makna kata sendiri adalah makna kata yang belum diketahui sebelum kata itu sendiri berada pada konteksnya. Sedangkan makna istilah adalah sudah pasti jelas dan tidak meragukan meski tanpa konteks kalimatnya. Yang terakhir adalah makna idiom dan makna peribahasa. Makna idiom sendiri adalah makna yang tidak dapat diramalkan dari makna-makna unsurnya, baik secara leksikal ataupun gramatikal. Yang kedua adalah makna peribahasa, yaitu makna yang masih dapat ditelusuri dari makna unsur-unsurnya, karena adanya asosiasi pada makna asli atau pada makna sebagai peribahasa. Pada materi semantik sendiri, kita juga akan mempelajari tentang relasi-relasi makna. Yang pertama ada sinonim. Sinonim sendiri berupa kemiripan. Contohnya saja seperti bertemu dan berjumpa. Itu memiliki sebuah kemiripan kata. Yang kedua adalah antonim. Antonim sendiri adalah kebalikan dari sinonim, yaitu contohnya saja seperti dingin dan panas. Dingin sendiri merupakan kebalikan dari panas dan panas sendiri merupakan kebalikannya dari dingin. Yang ketiga adalah polisemi. Polisemi sendiri adalah kata yang bermakna lebih dari satu. Contohnya saja seperti kata sumber, yaitu bisa menjadi sumber mata air dan menjadi sumber pencaharian. Yang keempat adalah homonimi. Homonimi sendiri adalah kata yang memiliki bunyi yang sama namun berbeda arti. Contohnya saja pada kata hak. Ada dua arti, yaitu hak asasi manusia dan hak sepatu. Yang kelima adalah hiponim dan hipernim.
Hiponim dan hipernim sendiri memiliki contoh seperti merpati dan burung. Merpati berhiponim dengan burung, serta burung adalah hipernim dari merpati. Yang keenam adalah ambiguity. Ambiguity sendiri merupakan gejala kegandaan makna akibat tafsiran yang salah, gramatikal yang berbeda. Yaitu contohnya saja seperti buku sejarah baru, di mana kalimat ini memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah buku itu baru terbit, yang kedua adalah buku itu berisi tentang sejarah yang baru. Yang terakhir kita masuk ke materi pragmatik. Pragmatik adalah cabang studi tentang makna, yang dimana makna akan disampaikan oleh penutur dan akan ditafsirkan oleh pendengarnya dengan mengkaji pada keadaan yang berbeda-beda. Contohnya saja pada kata kursi. Kursi sendiri memiliki dua makna, yaitu kursi sebagai tempat duduk dan kursi sebagai tempat pemegang kekuasaan. Selanjutnya dalam pragmatik terdapat ruang lingkup, yaitu yang pertama adalah tindak tutur. Tindak tutur sendiri istilah dan teori yang diperkenalkan pertama kali oleh Austin, yang dimana tindak tutur ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu lokusi yaitu tindakan menuturkan sesuatu. Yang kedua adalah elokusi adalah tindakan melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah perlokusi, yaitu maksud tuturan yang memberikan pengaruh pada pendengar itu sendiri. Yang kedua ada praanggapan. Praanggapan sendiri dikembangkan oleh Neil Vincent. Konsep dari penganggapan sendiri menjadi semacam anggapan atau pengetahuan tentang sesuatu. Contohnya saja, suatu tulisan dapat menjadi benar atau salah, dapat ditentukan dengan adanya praanggapan. Yang ketiga adalah implikator. Implikator pertama kali diperkenalkan oleh Paul Grace, yang berarti maksud dari penutur yang tidak ada di dalam tuturan, karena disampaikan secara berbeda-beda atau dalam penuturannya. Contohnya saja, ada seorang anak yang pulang setelah memancing dengan keadaan bajunya yang basah. Lalu dijawab oleh ibunya, "Bajumu basah sekali," seperti itu. Yang dimana pada kalimat ini sang ibu tidak sekedar hanya memberitahu kepada sang anaknya, namun memiliki makna bahwa sang ibu menyuruh anak itu untuk mandi dan berganti pakaian bersih. Selanjutnya yang keempat adalah Deixis. Deixis menurut Wijayanti tahun 2017, Deixis adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hal-hal di luar wacana yang belum memiliki referensi yang tetap. Beliau juga membagi Deixis menjadi 4, yaitu yang pertama Deixis persona. Deixis persona adalah unsur lingual yang menyatakan persona. Yang kedua adalah Deixis benda. Deixis benda ditujukan kepada benda-benda di luar wacana yang masih berkaitan dengan wacana tapinya. Yang ketiga adalah Deixis waktu. Deixis waktu menunjukkan rentan waktunya terjadinya peristiwa berkomunikasi. Yang keempat adalah Deixis tempat. Deixis tempat adalah merujuk pada ruang terjadinya komunikasi. Berakhirnya materi pragmatik, berakhir juga materi-materi yang telah saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf jika terdapat hambatan-hambatan dalam penyampaian materi. Semoga materi-materi yang saya sampaikan dapat dipahami dan jelas artinya. Terima kasih. Selamat menjalani hari-hari. Semoga harimu menyenangkan. Bye-bye. 카메라